selamat bertemu kembali di media pembelajaran berbasis daring. Kali ini pada mata pelajaran IPA Terapan bersama dengan Ibu Kadep Supayanti SPD, biasanya dipanggil Ibu Puspa. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi di bab 2 tentang gaya usaha energi. Nah, di mana Ibu sudah pernah memberikan pemaparan kepada kalian terkait dengan konsep gaya, kemudian hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, silakan disimak. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang usaha. Nah, seperti yang kalian ketahui, di sini ada sebuah gambar seseorang sedang mendorong mobil yang dimana di atasnya itu terdapat sebuah koper atau benda. Kedua orang ini tidak melakukan satu usaha karena benda itu tidak berpindah atau S itu sama dengan 0. Jadi, ketika benda tidak berpindah, maka benda tersebut dikatakan tidak memiliki usaha. Lalu, bagaimana benda itu dikatakan memiliki usaha? Nah, jadi benda yang memiliki usaha itu adalah suatu benda ketika benda itu berpindah dari tempat A ke tempat B. Nah, di sana ada suatu perpindahan atau yang disebut dengan S. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa usaha itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan atau bergerak. Nah, sehingga di sini usaha disimbolkan dengan W, huruf W besar, sama dengan F kali S. Nah, ketika seseorang melakukan suatu usaha, maka di sini ada gaya dan tentunya ada suatu perpindahan yang dikeluarkan. Nah, sehingga di sini keterangannya W itu adalah usaha, satuannya Newton meter, atau bisa kalian tulis dengan satuan Joule, atau biasa yang disingkat dengan huruf J besar. Nah, sedangkan F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, jadi ini gampang saja persamaannya, tinggal dikalikan antara gaya dan perpindahan. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh soalnya. Dua orang mendorong lemari bermuatan dengan arah yang mendatar yang besarnya masing-masing. Nah, ini anggaplah lemari. Gayanya masing-masing diberikan yaitu F1 itu 120 Newton, kemudian F2 yaitu 80 Newton. Nah, benda ini akan berpindah ke tempat ini memiliki perpindahan sejauh 75 meter. Nah, sekarang di sini sudah jelas, gayanya sudah diketahui. Kalian lihat dulu apakah ini gayanya berlawanan atau searah. Perlu kalian ingat, seperti materi sebelumnya, bahwa ketika suatu gaya itu memiliki arah yang sama, maka gaya itu diberikan tanda positif. Namun, ketika gaya itu memiliki arah yang berlawanan, tandanya diberikan yaitu negatif. Nah, tinggal di sini kalian jumlahkan, kemudian kalian kali dengan berapa perpindahan dari benda itu. Sehingga nanti kalian akan peroleh berapa usahanya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan nanti kalian buat contoh soal ini pada buku catatan kalian. Nah, selanjutnya di sini bagaimana jika gaya yang tidak sejajar dengan arah perpindahan? Nah, tadi ketika kita mendorong lemari itu gayanya searah. Namun, bagaimana ketika kita memindahkan box ini ke tempat yang lagi satu, namun dengan cara menarik? Nah, di sini terlihat bahwa dia arahnya tidak sejajar dengan arah perpindahan. Arah perpindahannya, nih kalian bisa lihat di sini lurus, sedangkan arah gayanya dia memiliki atau membentuk suatu sudut di sini. Nah, di sini sudut. Sehingga di sini bagaimana kita menentukan usahanya? Nah, di sini ada sudut sehingga kita menggunakan persamaan seperti di bawah ini. Nah, tinggal kalian menambahkan sudutnya, berapa jumlah sudutnya. Sehingga di sini W sama dengan F kali S cos theta. Nah, misalnya di sini tetanya atau sudutnya itu adalah 60, sehingga kalian gunakan di sini cos 60 derajat. Nah, nanti di sini juga Ibu sudah buatkan tabel tentang sin kostan.
Nah, ketika misalnya kalian menjawab soal sudutnya adalah 60, berarti cos alfa atau cos 60 derajat, berapa cos 60 derajat? Nah, setengah. Kalian tinggal menggunakan F kali S kali setengah. Nah, karena cos 60 itu adalah setengah. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kalian simak baik-baik. Seseorang menarik sebuah benda menggunakan tali dengan gaya sebesar 120 Newton. Nah, ini gayanya 120 Newton. Membentuk sudut theta 60 derajat terhadap bidang datar. Di sini sudutnya alfa sama theta itu sama ya. Jadi di sini sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kalian perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 100 meter. Lalu tentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut sehingga dia dapat bergeser sejauh 100 meter. Nah, tinggal kalian di sini menggunakan rumus seperti yang sudah tertera pada slide ini. Nah, jadi F-nya berapa, S-nya berapa, tinggal cos 60. Kalian cari cos 60 pada tabel yang sudah Ibu buatkan pada slide ini. Nah, untuk contoh soal ini juga kalian buat pada buku catatan kalian untuk memahami konsep daripada usaha jika benda itu searah dan usaha jika benda itu tidak sejajar dengan arah perpindahannya. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang energi. Nah, jadi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian bahwa energi yang kita ketahui itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, lalu apa bedanya antara energi potensial dan energi kinetik? Nah, yang pertama tentang energi potensial terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa energi potensial itu merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya atau kedudukannya. Jadi bisa digarisbawahi di sini bahwa energi potensial itu adalah energi yang dipengaruhi karena posisi atau kedudukan benda. Contohnya di sini adalah gaya gravitasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada energi kinetik. Nah, lalu apa bedanya? Nah, energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Nah, sehingga di sini digarisbawahi karena energi kinetik itu dipengaruhi oleh gerak benda. Contohnya, nah ini kita bahas satu-satu energi potensial. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal bahwa energi potensial itu contohnya yaitu ketika buah kelapa itu jatuh ke tanah itu memiliki suatu energi potensial yang dipengaruhi oleh adanya energi atau gaya gravitasi. Sehingga di sini diperoleh persamaan energi potensial atau disingkat EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di mana M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, kemudian G itu adalah gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini biasanya dibuat 9,8 atau kalau tidak dituliskan di dalam suatu soal bisa buat dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H itu adalah ketinggian dengan satuan meter. Kemudian energi kinetik. Nah, ini disebut energi kinetik. Jadi, energi kinetik itu berdasarkan gerak benda. Sehingga di sini diperoleh persamaan energi kinetik atau disingkat EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Di mana M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, kemudian V itu adalah kecepatan. Nah, di sini kecepatannya itu harus kalian kuadratkan. Nah, itu perbedaan antara energi potensial dengan energi kinetik. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan beberapa soal pemahaman tentang energi potensial dan energi kinetik. Nah, baiklah anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, jadi sudah clear pembahasan materi di bab 2 kita tentang gaya, usaha, dan energi, di mana di dalamnya terdapat beberapa pokok bahasan tentang hukum Newton. Nah, Ibu harapkan kalian dapat mengerti tentang penjelasan yang telah Ibu berikan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya atau pemahaman kalian Ibu ukur dengan adanya beberapa pembahasan atau contoh-contoh soal yang akan Ibu berikan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat menyimak materi dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan Om Santi 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 Om.